Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi di mata kuliah ilmu fikih. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan sejarah ilmu fikih. Mengapa sejarah perlu dipelajari agar kita sebagai umat Islam, sebagai penikmat hukum Islam yang ada sekarang ini perlu tahu bagaimana kronologinya, bagaimana sejarah dari fikih itu muncul, akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita awali pertemuan ini dengan mengucap basmalah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat dan bisa difahami. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bicara mengenai sejarah fikih ya, yang namanya produk hukum hasil dari istihad para ulama yang namanya fikih itu perlu kita sampaikan bahwasanya fikih itu tidak muncul secara tiba-tiba dari langit. Jadi fikih itu tidak tiba-tiba jatuh dari langit begitu saja, melainkan produk hukum yang namanya fikih itu lahir dari proses yang sangat panjang ya. Jadi lahir dari proses yang sangat panjang di mana fikih itu bersumber dari wahyu yang diturunkan Allah dari langit. Nah, karena fikih itu bersumber dari wahyu yang turun dari langit, maka sifat kebenaran wahyu yang kita ketahui itu kan bersifat kebenarannya bersifat mutlak, kemudian kebenarannya bersifat pasti, bersifat statis dan sudah baku. Ya, yang kita katakan statis, pasti, kemudian sudah baku itu adalah wahyunya. Mengapa wahyu itu kok dikatakan memiliki kebenaran yang mutlak dan pasti? Karena memang wahyu itu adalah langsung dari si pembuat hukum, yaitu syari'nya, yaitu Allah. Maka kemudian kebenarannya bersifat mutlak, bersifat final ya, bersifat pasti gitu dan sudah baku. Mengapa wahyu itu dikatakan memiliki kebenaran yang sifatnya statis? Mengapa dikatakan statis? Karena memang yang namanya Al-Quran sampai kapanpun itu tidak boleh mengalami yang namanya revisi, pengeditan, pengurangan atau penambahan. Selamanya redaksi hukum yang ada di dalam Al-Quran itu sejak Al-Quran diturunkan sampai ila yaumil qiyamah ya akan seperti itu. Maka kemudian Al-Quran itu dikatakan memiliki sifat statis itu karena memang itu tadi tidak boleh ada perubahan, tidak boleh ada revisi, selamanya akan seperti itu. Namun demikian, betapapun wahyu itu bersifat statis, tapi bukan berarti kemudian yang namanya Al-Quran dan hadis itu semacam hanya sekedar menjadi museum yang hanya menjadi saksi bisu atas apa yang pernah terjadi di masa Rasulullah, tetapi justru keduanya baik Al-Quran dan hadis itu harus selalu hidup di sepanjang zaman gitulah. Jadi kalau hukumnya itu bersifat statis, tetapi keduanya baik Al-Quran maupun hadis itu malah justru harus hidup di sepanjang zaman di berbagai tempat di permukaan bumi ini. Untuk apa, Bu? Untuk bisa dijadikan sebagai pedoman hidup, untuk bisa dijadikan sebagai rujukan hukum, dan juga sebagai undang-undang yang berlaku di semua negara, yang berlaku di semua kalangan. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau hukumnya, redaksi hukumnya yang bersumber dari wahyu itu bersifat sudah baku, sudah final, sudah tetap. Tetapi bagaimana caranya agar wahyu yang diturunkan oleh Allah dari langit yang berupa Al-Quran dan hadis itu tetap hidup di sepanjang zaman, yang bisa dinikmati oleh umat Islam, yang bisa dijadikan sebagai pedoman hidup, yang dijadikan sebagai sumber rujukan hukum dan sebagai undang-undang dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Caranya bagaimana agar Al-Quran ini tetap hidup di sepanjang zaman? Di antaranya melalui fikih ini gitu loh. Dan kalau kita bicara mengenai wahyu, itu kan tidak hanya merujuk kepada Al-Quran saja, tetapi juga merujuk kepada yang namanya hadis yang makbul. Mengapa kok hadis yang makbul itu juga disebut sebagai wahyu, wahyu? Karena memang apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, apapun yang diperbuat, apapun yang diputuskan oleh Rasulullah, yang kemudian ini menjadi sebuah nas, itu karena memang sumbernya pun Rasulullah berasal dari wahyu juga gitu. Maka Al-Quran dan hadis ini merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah yang memiliki kebenaran mutlak itu tadi gitu. Maka kemudian teks-teks yang ada, teks wahyu yang ada baik Al-Quran dan hadis itu kemudian dikomparasikan, diperbandingkan, diperhadapkan dengan realitas atau kenyataan hidup yang sangat dinamis
ya, di mana manusia itu memang ditakdirkan hidup dengan realitas kehidupan sosial yang berbeda-beda, mulai adatnya, karakternya, budayanya, tradisinya, etikanya yang saling berbeda antara satu dengan yang lain gitu loh. Jadi sumber hukumnya sama, tetapi manusia itu memiliki permasalahan hidup yang berbeda. Nah, maka agar bagaimana teks-teks wahyu baik yang berasal dari Al-Quran dan hadis ini bisa mengcounter ya, bisa mengcover hukum yang terjadi di muka bumi ini. Jadi realitas kehidupan ini kemudian diperhadapkan dengan sumber hukum yang berasal dari wahyu itu tadi. Maka dengan adanya sumber wahyu, kemudian dengan adanya realitas kehidupan ini, kemudian dikomparasikan tadi, gitu, dicocokkan, ini dicari dasar hukumnya kayak gimana, ketemunya di mana. Maka dengan adanya produk fikih ini, kemudian tidak semua orang itu boleh mengkomparasikan. Tidak semua orang mampu beristihad, ya. Setidaknya siapa yang bisa beristihad mengambil hukum dari sumber teks tadi itu ya hanya orang-orang yang diberikan kewenangan dan memiliki otoritas ya untuk melakukan komparasi hukum dari teks wahyu dengan realitas kehidupan, sehingga mereka-mereka yang memang mumpuni secara ilmu sehingga apa yang mereka lakukan, para ulama yang lakukan itu, proses hukum yang mereka lakukan itu harus memenuhi kaidah-kaidah yang bisa diterima secara ilmiah, yang diterima secara nalar, dan juga diakui secara sah sebagai kaidah yang muktamad. Sehingga nanti hasilnya itu berupa hukum fikih yang kita kenal, sehingga kita mengenal yang namanya wajib, sunnah, haram, dan seterusnya. Intinya begini, dari apa yang saya sampaikan sebagai prolog bicara mengenai sejarah munculnya fikih, artinya apa? Bahwasanya kerja dari para ulama kita itu luar biasa dengan cara mengkomparasikan, membandingkan, menghadapkan antara sumber teksnya bunyinya begini, realitas kehidupannya begini. Maka kemudian mereka mengolah, menganalisis apa yang terjadi, kemudian diperhadapkan dengan sumber hukum yang ada yang bersumber dari wahyu tadi, diolah gitu. Maka yang boleh mengolah, yang boleh beristihad, yang boleh mengambil hukum dari teks-teks wahyu yang dari Al-Quran dan hadis itu tadi hanya orang-orang tertentu yang memang memiliki kemampuan yang mumpuni. Jadi tadi tidak boleh sembarang orang melakukan pengambilan dasar hukum itu. Harus orang-orang yang memang memiliki otoritas, yang diberi kewenangan untuk mampu menggali hukum yang berasal dari wahyu itu tadi. Gitu. Jadi menggali hukum yang berasal dari sumber-sumber teks wahyu sehingga hasil olah istihadnya itu nanti pada akhirnya bisa diterima secara ilmiah, secara nalar, secara sah gitu, yang akhirnya menjadi produk hukum yang pada akhirnya nanti menjadi produk hukum yang akhirnya bunyinya itu ini wajib, sunnah, haram, mubah, makruh, dan seterusnya itu tadi. Kira-kira itu sebagai pengantar kita bicara mengenai sejarah fikih. Nah, ibarat kata kalau kita bicara mengenai sejarah mengenai ilmu fikihnya itu sebetulnya ibarat kata kita umpamakan sebagai sebuah hidangan yang siap disantap, siap dimakan. Kita sebagai umat Islam itu selama ini hanya disuguhi yang namanya hidangan yang berupa fikih itu tadi. Padahal yang namanya hidangan, yang namanya santapan itu kan tidak tiba-tiba turun dari langit. Tentu mengalami proses yang sangat panjang untuk bisa dihidangkan di meja makan kita. Jadi ada kokinya, koki tersebut mengolah, memasak, dan kemudian menyajikan. Nah, ini yang kita perlu tahu gitu. Jadi kita sebagai umat Islam selama ini hanya menikmati hukum Islam yang berupa fikih. Maka di kesempatan ini kita sebagai umat Islam perlu tahu sebetulnya bagaimana cara ulama kita bekerja. Tiba-tiba kita dihadapkan bahwasanya ini hukumnya makruh, mubah, wajib, haram, dan seterusnya. Selama ini hanya disuguhi seperti itu. Maka dengan adanya kita belajar sejarah ini, kita perlu mengetahui kira-kira bagaimana cara ulama kita mengolah, menyajikan, menganalisis
hukum yang ada kemudian diperhadapkan dengan realitas kehidupan yang terjadi di masyarakat kita. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi saya ulangi pernyataan saya di awal, yang namanya fikih itu tidak ujuk-ujuk tiba-tiba jatuh dari langit begitu saja, melainkan melalui proses yang sangat panjang, di antaranya itu tadi yang saya sampaikan, mengingat realitas kehidupan manusia itu memang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Maka yang mempertemukan itu adalah diantaranya ya fikih itu tadi, begitu. Baik, kita sudah memberikan prolog terkait dengan sejarah fikih, maka kita masuk pada pembahasan mengenai periodisasi ilmu fikih. Ya, kita perlu membuat klasifikasi terkait sejarah fikih itu seperti apa. Kalau kita merujuk kepada pendapat dari Abdul Wahab Khalaf, ya, Abdul Wahab Khalaf itu siapa? Beliau adalah salah seorang ulama pakar usul fikih yang berasal dari Mesir. Beliau mengatakan bahwasanya dalam sejarah yurisprudensi Islam, periodisasi ilmu fikih itu dibagi menjadi 3 babak. Jadi kita perlu klasifikasi sejarah terkait dengan munculnya fikih. Diawali 3 babak yang kita maksud, 3 periode yang kita maksud itu adalah pertama, periode munculnya fikih saat Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu masih hidup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah periode pada masa sahabat, dan ketika pada saat itu Rasulullah sudah tiada. Dan yang ketiga adalah pada masa tabi'in dan para imam mujtahid dan hingga sekarang ini. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita bicara mengenai periodisasi, paling tidak kalau kita merujuk pendapat dari Abdul Wahab Khalaf, itu ada 3 periode pada waktu Rasulullah masih hidup, kemudian pada waktu masa sahabat ketika Rasulullah sudah tidak ada, dan yang terakhir adalah pada masa sahabat, pada masa tabi'in, ya, tabi'in, kemudian muncullah para imam mujtahid. Maka kalau kita bicara mengenai istilah ilmu fikih, ya, jadi sebelum kita membahas tiap periodenya, maka bicara mengenai istilah fikih yang kita kenal dalam ilmu fikih, itu sebetulnya fikih yang pernah terjadi pada saat Rasulullah masih hidup dengan fikih apa yang kita temui sekarang ini sebetulnya agak berbeda. Yang saya maksud berbeda itu adalah istilah fikih yang digunakan oleh Rasulullah itu sendiri. Ya, jadi kata fikih itu loh ya. Kalau kata fikih yang digunakan ketika Rasulullah pada waktu masih hidup dengan fikih yang kita maksudkan sekarang, istilah itu sebetulnya mengalami sedikit perbedaan. Kalau pada saat Rasulullah masih hidup, kok kita bicara atau Rasulullah menyebut ada kata-kata fikih, itu sebetulnya kalau bicara mengenai fikih, itu adalah yang dimaksud adalah ilmu agama secara keseluruhan. Tapi kalau kita bicara fikih di era sekarang, itu kan beda lagi maksudnya. Gitu. Tapi kalau bicara istilah fikih pada saat generasi pertama Islam ketika Rasulullah masih hidup, yang dimaksud dengan ilmu fikih itu adalah ilmu agama secara keseluruhan. Ini sesuai merujuk kepada hadis sahih yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, innatu la sholati rajuli wa qisari khutbatihi ma innatun min fiqihi. Artinya apa? Rasulullah pernah bersabda, panjangnya sholat seseorang dan singkatnya khutbah seseorang itu adalah bagian dari fikihnya. Gitu. Jadi ada kata-kata fikih yang pernah disinggung oleh Rasulullah, tetapi fikih yang dimaksud dalam hadis itu adalah menyangkut ilmu agama secara keseluruhan. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara mengenai makna fikih, ya, di masa generasi pertama Islam itu mencakup permasalahan yang ada di agama Islam, baik menyangkut masalah akidah, ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan adanya riwayat yang Rasulullah sendiri pernah menyebut kata fikih, itu kemudian Abu Hanifah itu memiliki karya besar yang kemudian diberi judul dengan Al-Fiqhul Akbar. Kira-kira begitu. Nah, kalau bicara mengenai fikih, sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, fikih itu kan membahas bidang amali dalam syariat Islam, membahas terkait dengan bidang praktis yang ada dalam syariat Islam, yang kemudian sebetulnya fikih itu sudah ada sejak zaman Rasulullah masih hidup, masa sahabat, dan sampai sekarang. Di mana pada zaman sahabat, fikih itu terus berkembang karena kebutuhan manusia untuk mengetahui hukum syariat dari realitas yang mereka hadapi saat ini. Jangankan sekarang, pada saat sahabat saja, fikih itu sudah mulai muncul dan itu menjadi sebuah kebutuhan gitu. Sejak saat itu, fikih itu menjadi kebutuhan manusia hingga saat sekarang. Mengapa? Sebab setiap manusia itu membutuhkan kepastian hukum.
dalam menyikapi kenyataan hidup mereka. Karena kita tahu bahwasanya permasalahan hidup itu kan terus berkembang, berbeda dengan permasalahan hidup yang pernah terjadi ketika Rasulullah masih hidup. Jadi fikih ini menjadi sistem yang akhirnya menjadi sistem yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan manusia yang lainnya. Karena setiap manusia itu mengetahui hak dan kewajibannya untuk mengetahui maslahat dan madorotnya. Begitu. Sehingga fikih Islam ini pada akhirnya akan menjadi referensi hukum, rujukan hukum yang akan berlangsung hingga yaumil qiyamah. Karena itu tadi ya, bunyi teksnya itu bersifat statis, tetapi permasalahan hukum Islam terus berkembang gitu. Realitas kehidupan kita semakin berkembang. Dan perkembangan permasalahan hidup yang dihadapi oleh manusia itu ternyata antara masa satu dengan masa yang lain itu berbeda gitu. Apa yang terjadi, apa yang dialami, apa yang terjadi di umat Islam sekarang ini tentu jauh berbeda dengan apa yang terjadi di masa Rasulullah masih hidup. Gitu. Maka sebetulnya fikih itu akan selalu dibutuhkan di sepanjang zaman. Sejak Rasulullah masih hidup pun sebetulnya proses pemberlakuan fikih itu sudah dimulai gitu loh. Ini yang kemudian tadi sudah kita singgung. Nah, ironisnya dengan adanya hukum Islam berupa fikih ini, banyak tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang barat yang masuk dalam kategori orientalis ya. Mereka yang kemudian membenci Islam ya. Jadi para orientalis itu ada yang benci kepada Islam, ada yang memang mereka jujur secara ilmiah mengatakan apa adanya terkait dengan hukum Islam. Nah, ada beberapa tuduhan dari para orientalis ya, orang-orang barat yang mengkaji tentang ketimuran, diantaranya adalah terkait dengan mengkaji tentang Islam, dan sejarawan barat yang mereka itu anti dengan Islam. Mereka seringkali melontarkan tuduhan-tuduhan yang keji kepada fikih dan para ulama fikih. Mereka menuduh bahwa ilmu fikih itu tidak sekedar hanya produk dari ulama, di mana produk fikih ini jauh ditelurkan, jauh ditulis setelah Rasulullah wafat gitu. Sehingga seolah-olah hukum fikih ini menjadi sesuatu barang baru yang tidak dikenal di masa Rasulullah. Sehingga fikih ini kemudian dianggap sebagai sebuah karangan belaka dari manusia-manusia yang disebut dengan ulama tadi. Maka para sejarawan barat yang sangat anti dengan Islam itu betul-betul mencemooh produk hukum yang namanya fikih dan juga mencemooh, menghina para ulama kita. Dengan alasan itu tadi, fikih tidak lain adalah hanya karangan manusia yang disebut dengan ulama tadi. Karena yang namanya fikih menurut para orientalis itu dianggap sebagai sebuah produk hukum yang muncul jauh setelah Rasulullah wafat. Padahal kalau kita telusuri dari sejarah, sebetulnya fikih itu sudah mulai berkembang sejak Rasulullah itu sendiri ada gitu loh. Ketika Rasulullah masih hidup, proses fikih itu sudah dimulai gitu loh. Jadi pada dasarnya ilmu fikih itu lahir, tumbuh dan berkembang bersama dengan perjalanan dakwah Rasulullah masih hidup dan pada waktu para sahabat gitu. Maka kemudian kita mengenal fikih, istilah fikih para sahabat. Oh, ini fikihnya Ali, fikihnya Abu Bakar, fikihnya Utsman, Umar dan seterusnya. Gitu. Sebab mereka ternyata memang para sahabat ini disebut juga sebagai ahli fikih yang juga karena beliau para sahabat ini menjadi pengganti Rasulullah dalam memimpin umat. Sehingga kalau kita bicara mengenai tuduhan-tuduhan dari para orientalis itu sebenarnya tidak berdasar. Karena memang sebetulnya kalau fikih itu dianggap sebagai sebuah karya hukum, produk hukum yang muncul jauh setelah Rasulullah wafat, mereka berarti tidak membaca sejarah dengan benar. Karena memang proses pembentukan fikih itu sudah dimulai pada saat Rasulullah masih hidup. Kemudian dilanjutkan pada masa sahabat hingga sekarang gitu. Karena bicara mengenai sumber hukum fikih, sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, fikih itu sumbernya bukan hanya otak atau logika manusia belaka. Tetapi sumber ilmu fikih itu memang murni merujuk dari Al-Quran dan hadis yang diterima secara muktabar, kemudian dipahami dengan manhaj atau metode yang telah dibakukan secara ilmiah dan diterima seluruh umat Islam. Maka tadi sudah saya singgung, yang boleh melakukan ijtihad, yang boleh melakukan penggalian terhadap hukum Islam yang bersumber dari teks wahyu memang hanya orang-orang tertentu yang memiliki kapasitas yang mumpuni di bidangnya. Begitu.
Maka perlu kita sampaikan itu tadi ya, tuduhan orientalis terkait dengan bahwasanya fikih itu merupakan hanya karangan ulama yang tidak berdasar, itu tidak benar. Begitu ya. Jadi periodisasi fikih itu sudah dimulai pada saat Rasulullah masih hidup. Kalau tadi kita berbicara mengenai istilah fikih yang sudah ada sejak zaman Rasulullah, jadi tadi kita membahas istilah fikihnya. Nah, sekarang ini kita masuk kepada periodisasi ya, atau sejarah, pembagian sejarah dalam jurisprudensi hukum Islam. Tadi sudah kita sampaikan ada 3 periode. Yang pertama adalah fikih di masa Rasulullah pada waktu masih hidup. Nah, sebetulnya fikih itu termasuk ilmu yang muncul pada masa awal berkembangnya agama Islam. Secara substansi, secara esensial, pada dasarnya fikih itu sudah ada pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Meskipun fikih di sini belum menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri. Nah, kemudian sepeninggal Rasulullah, ilmu fikih ini muncul, kemudian berkembang seiring dengan timbulnya permasalahan-permasalahan yang muncul dari zaman ke zaman hingga saat ini. Nah, kenapa demikian? Pada waktu itu sebetulnya fikih sudah mulai ada sejak Rasulullah masih hidup, tetapi belum berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu. Mengapa demikian? Karena memang pada saat Rasulullah masih hidup, itu adalah masa di mana tidak ada masalah dalam bidang keagamaan, khususnya fikih. Mengapa demikian? Karena semua persoalan keagamaan itu langsung diajukan umat Islam kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan tentunya bisa dijawab melalui wahyu secara tuntas, gitu. Jadi pada saat itu Rasul memiliki 2 otoritas. Yang pertama adalah otoritas sebagai kepala agama, dan yang kedua adalah sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara artinya Rasul saat itu bertindak sebagai kepala negara untuk memimpin pemerintahan. Tetapi kaitannya dengan usul fikih ini, Rasulullah memiliki otoritas sebagai pemimpin agama. Artinya apa? Rasulullah itu sebagai Rasul Allah yang senantiasa menyampaikan risalahnya untuk semua umatnya. Sehingga permasalahan apapun yang timbul pada saat itu, tidak lagi ada permasalahan sebagaimana yang terjadi sekarang ini, begitu. Mengapa demikian? Karena semuanya dijawab tuntas oleh Rasulullah melalui wahyu. Sehingga pada periode ini, pada saat Rasulullah masih hidup, permasalahan fikih itu seluruhnya diserahkan kepada Nabi Muhammad, dan sumber hukum Islam berupa fikih ini langsung dari wahyu Allah. Kemudian selain dari wahyu Allah yang terwujud di dalam Al-Quran, juga merujuk kepada perkataan dan perilaku Nabi sendiri. Nah, kita tahu bahwasanya ketika Rasulullah masih hidup, periode risalah kenabian itu dibagi menjadi 2. Ada periode Mekah dan periode Madinah. Pada saat periode Mekah itu yang menjadi fokus Rasulullah dalam berdakwah adalah dalam masalah ketauhidan dan keimanan. Lalu kemudian setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, barulah ayat-ayat yang berkenaan dengan perintah puasa, zakat, dan lain sebagainya itu diturunkan secara bertahap. Nah, pada masa ini maksudnya adalah ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah itu menerapkan dan mengembangkan fikih secara perlahan, secara bertahap, menyesuaikan dengan kondisi sosiokultur masyarakat Arab pada waktu itu, gitu. Jadi Rasulullah itu menerapkan fikih berdasarkan kejadian-kejadian atau peristiwa dengan memperhitungkan sebab dan akibatnya. Saat itu masyarakat sedang menghadapi suatu perkara misalkan, kemudian tidak ditemukan jalan keluarnya, maka para sahabat yang hidup pada saat itu akan bertanya kepada Rasulullah, gitu. Maka kemudian Nabi Muhammad akan memberikan solusinya, di mana solusi itu merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Nah, terkadang juga pada periode ini para sahabat itu terkadang tidak langsung bertanya kepada Rasulullah, mereka mencoba melakukan istihad sendiri, gitu. Jadi meraba-raba jawabannya sendiri, lalu kemudian hasil rabaan istihadnya itu disampaikan kepada Rasulullah Muhammad terkait usul fikihnya. Nah, jika hasil istihad para sahabat ini disetujui oleh Rasulullah Muhammad, maka ini menjadi kebenaran karena diiyakan oleh Rasulullah. Tetapi jika hasil istihad para sahabat ini ditolak oleh Rasulullah, maka
Rasulullah yang akan menjelaskan hukumnya terkait perkara yang dimaksud. Nah, ini enaknya kenapa? Karena Rasulullah masih hidup gitu. Jadi tahu duduk perkaranya. Jadi langsung menanyakan secara langsung kepada Rasulullah mengenai permasalahan yang terjadi. Secara sekilas kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan tadi. Ternyata Rasulullah pada saat itu memberikan peluang yang sangat besar untuk membangun umatnya. Jadi semua masalah yang terjadi dalam masyarakat itu terselesaikan. Jadi di antaranya pada waktu itu Mu'adz bin Jabal itu kan dikirim ke Yaman. Jadi Rasulullah memberikan otoritas kepadanya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang muncul di Yaman untuk beristihad. Jadi ketika ada permasalahan apapun yang muncul, silahkan diambil keputusannya, jawabannya, solusinya yang terdapat di dalam nas. Akan tetapi ketika di dalam nas, baik di dalam Al-Quran maupun hadis itu tidak ada, maka kemudian Rasulullah memperkenankan Mu'adz selaku wakil Rasulullah di Yaman itu untuk melakukan istihad. Sehingga Rasulullah pada saat itu sebagai pengambil keputusan hukum, beliau senantiasa memahami situasi sosial yang sangat mantap pada saat itu, sehingga perkembangan fikih pada saat itu juga menyesuaikan kondisi sosiokultur yang terjadi pada saat itu. Coba diperhatikan terkait dengan hukum judi khamr, di mana judi khamr itu sebetulnya sudah menjadi salah satu tradisi masyarakat Arab pada waktu itu. Tapi mengingat ini sudah menjadi tradisi yang mendarah daging di masyarakat Arab pada saat itu, Rasulullah tidak dengan gegabah langsung mengatakan haram judi khamr itu haram, begitu tidak. Maka secara bertahap, secara pelan-pelan begitu Rasulullah mengatakan hanya bahwasanya judi khamr itu di awal masa keislaman hanya disampaikan ini tidak ada manfaatnya. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya keimanan umat Islam pada saat itu, pada akhirnya nanti secara mutlak judi khamr itu dikatakan haram. Artinya apa? Rasulullah pada saat itu betul-betul memperhatikan kondisi psikologis, kondisi sosial kultur yang terjadi pada masyarakat itu. Tidak ujuk-ujuk, tidak dengan kaku, begitu tidak. Menyesuaikan terlebih dahulu agar mereka bisa menerima hukum Islam ini dengan lapang dada, bisa diterima secara logika ilmiah, bisa diterima secara nalar, sehingga itu bisa diterima sebagai hukum. Nah, itu kira-kira fikih yang terjadi pada saat Rasulullah masih hidup. Berikutnya adalah kita masuk kepada pembahasan mengenai periodisasi fikih di masa sahabat, ya. Di mana sahabat di sini kita kerucutkan menjadi masa Khulafaur Rasyidin yang ada 4 itu, ya. Jadi mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, sebelum kita membahas bagaimana kondisi awal perkembangan fikih di masa Abu Bakar dan seterusnya, maka yang perlu saya sampaikan di sini adalah sebetulnya fikih di masa sahabat ini mengapa menduduki posisi penting dalam khazanah pemikiran hukum Islam. Yang pertama adalah karena para sahabat ini adalah orang-orang yang hidup dengan Nabi dan meninggal juga dalam keadaan muslim. Nah, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman semua terkait definisi sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi itu adalah tidak sekedar orang yang pernah hidup sezaman dengan Rasulullah, tetapi statusnya hidup itu memang dalam kondisi beriman dan meninggal pun juga dalam keadaan iman. Maka seperti Abu Lahab, Abu Jahal, betapapun mereka itu hidup sezaman dan ketemu dengan Rasulullah, tetapi mereka tidak beriman, maka tidak disebut sebagai sahabat, begitu. Maka uniknya kenapa fikih di masa sahabat ini dianggap penting, dianggap menduduki posisi yang perlu, begitu, karena memang sahabat ini adalah mereka orang yang melihat secara langsung hidup sezaman dengan Rasulullah dan mereka mengimaninya. Nah, ini menjadi catatan penting bagi umat Islam karena memang yang menjadi saksi sejarah nyata kehidupan Rasulullah beserta hukum yang melingkupinya adalah para sahabat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, zaman sahabat itu adalah zaman segera setelah berakhirnya masa tasri embrio ilmu fikih pertama. Jadi ini menjadi embrio, ya, menjadi benih munculnya ilmu fikih ini adalah di masa sahabat. Dan mereka dalam hati ini adalah sahabat sendiri yang menjadi sumbernya. Karena sekali lagi Rasulullah sudah wafat. Maka Khulafaur Rasyidin ini menjadi pengganti dalam hal menjelaskan urusan agama, karena memang sahabat inilah yang pernah ketemu langsung dengan Rasulullah.
Jadi masa sahabat ini memang embrio munculnya ilmu fikih begitu. Kemudian yang ketiga, ijtihad para sahabat ini bisa dijadikan sebagai rujukan. Dan perilaku para sahabat ini menjadi sunnah yang harus diikuti. Gitu. Karena sekali lagi mengapa demikian? Kenapa perilaku para sahabat ini harus diikuti? Ya karena memang sekali lagi itu tadi loh. Apa yang dilakukan oleh para sahabat itu di bawah pantauan Nabi Muhammad begitu. Kalau perilaku sahabat itu ada yang keliru, Rasulullah langsung menegurnya. Gitu. Kalau perilaku para sahabat ini memang benar, Rasulullah akan mendiamkannya dan itu menjadi sebuah hukum. Jadi jangan melupakan definisi sahabat begitu. Jangan kemudian kita menyepelekan Allah itu hanyalah keputusan sahabat bukan Rasulullah. Ingat, apapun yang dilakukan sahabat itu ada dasarnya begitu. Ketika Rasulullah itu mendiamkan, maka itu dianggap sebagai menjadi sebuah hukum yang bisa diikuti begitu. Kemudian yang terakhir, mengapa fikih di masa sahabat ini dikatakan perlu? Karena memang ahlu sunnah itu sepakat mengatakan bahwasanya seluruh sahabat itu adalah orang-orang yang baik. As-sahabi kulluhum udul. Ya, as-sahabi kulluhum udul. Artinya apa? Ya, kembali kepada definisi sahabat tadi. Karena maka seluruh sahabat itu baik. Maka seluruh perilakunya, hukum yang ditelorkan, yang diistihadkan oleh para sahabat ini adalah sesuatu yang harus kita ikuti begitu. Nah, itu poin yang harus dicatat, di mana fikih masa sahabat paling tidak dari Khulafaur Rasyidin ini menduduki posisi penting begitu. Baik, kita mengapa demikian? Jadi pengistimbatan atau mengeluarkan hukum dari nas Al-Quran dan hadis yang masih bersifat umum pada masa sahabat ini, pada masa sahabat mulai dari Abu Bakar sampai dengan Ali, pada masa ini pengambilan hukum terkait dengan fikih ini kemudian tidak dibahas semua, tidak. Hanya membahas sebatas kasus-kasus yang terjadi. Jadi tidak mengada-ada, tidak mencari-cari, tidak. Apa yang terjadi pada saat itu dicarikan solusinya, kayak gitu ringkasnya. Jadi mereka tidak memprediksi masalah yang belum terjadi. Ya. Jadi mereka itu hanya mencarikan jawaban yang sedang dipertanyakan pada saat itu. Jadi mereka, para sahabat ini tidak memprediksi masalah yang belum terjadi dan juga tidak akan mengira-ngira masalah apa yang akan terjadi. Kemudian mereka meneliti hukumnya sebagaimana yang dilakukan oleh mutaakhirin gitu. Jadi beda dengan ulama yang sekarang. Ulama sekarang kan terkadang bagaimana jika. Nah, jadi ada pengandaian jika nanti suatu saat terjadi begini dan begini. Tetapi pada masa sahabat ini sekali lagi saya tegaskan, para sahabat ini hanya bertugas beristihad untuk menjawab segala permasalahan atau kasus yang terjadi saja. Jadi hanya mencarikan jawaban-jawaban yang pada saat itu terjadi. Jadi di masa para sahabat ini juga sudah pernah terjadi yang namanya ikhtilaf atau perbedaan gitu. Hal ini mengapa? Karena memang disebabkan prosedur penetapan hukum untuk masalah-masalah yang baru itu tidak ada pada masa Rasulullah gitu. Di masa sahabat saja sudah ada ikhtilaf atau perbedaan, apalagi zaman sekarang gitu loh. Jadi pada saat karena memang pada saat sahabat Rasulullah sudah tidak ada, maka pada saat itu sudah ada perbedaan hukum pendapat antara sahabat yang satu dengan yang lainnya, sehingga kondisi ini memunculkan dua pandangan. Yang pertama adalah setelah Rasulullah itu wafat, otoritas untuk menetapkan hukum Islam itu hanya diperuntukkan yang memiliki otoritas itu hanya ahlul bait saja. Jadi ahlul bait saja. Sementara pendapat yang kedua, karena Rasulullah tidak memberikan wasiat atau indikasi tertentu siapa yang nantinya akan memberikan kebijakan dalam urusan keagamaan, Rasulullah tidak pernah menunjukkan siapa kira-kira nanti sepeninggal saya wafat yang akan melanjutkan kepemimpinan keagamaan, itu tidak pernah secara implisit maupun eksplisit tidak disebutkan. Maka menurut pendapat yang kedua, tidak ada orang tertentu yang ditunjuk Rasulullah untuk menafsirkan dan menetapkan hukum Allah. Jadi intinya ke sana, bahwasanya pada saat sahabat ini memulai kegiatan istihadnya dalam bidang fikih,
Itu ada yang mengatakan fikih para sahabat ini yang bisa diterima sebagai dasar hukum itu ada dua perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan yang bisa dijadikan sebagai rujukan itu hanya pendapatnya Ahlul Bait saja. Kemudian yang kedua, tidak terbatas kepada Ahlul Bait, tetapi semua sahabat sekiranya memang memenuhi unsur-unsur yang bisa diterima secara ilmiah, dan itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum.